Aduh. Halo kawan-kawan semua, kawan-kawan Almas terutama. Kali ini saya mau ngasih tahu cara pasang throttle control. Jadi banyak teman-teman Almas itu yang tanya gimana sih cara instalasi throttle control atau TC ya, yang biasa teman-teman sebut di Almasian itu TC gitu ya. TC itu artinya throttle control. Dia itu alat untuk men-speed up ya, untuk men-speed up pedal throttle gitu. Jadi intinya bahwa mobil sekarang, nah terutama ya mobil sekarang itu kan sudah banyak mengusung yang namanya drive by wire. Jadi drive by wire itu adalah komen mobil gitu. Itu kan pasti kan menggunakan pedal gas ya. Jadi kapan mobil itu bisa jalan pasti menggunakan pedal gas. Nah, pedal gas itu kalau zaman dulu itu mobil-mobil zaman dulu itu biasanya menggunakan sling atau apa tuh namanya, tali baja gitu ya, sling gitu, dari pedal gas menuju ke throttle body gitu, atau kalau di motor ya tali gas lah gitu ya, tali gas yang menuju ke karburator. Nah, sementara kalau drive by wire itu sudah menggunakan sensor. Jadi dari pedal akselerator itu, pedal gas mobil itu menggunakan sensor. Jadi di mana pedal gas sensor itu pedal gas sensor itu lari ke ECU. Ya, sinyal sensor itu dikirim ke ECU, nanti ECU proses baru si ECU memerintahkan throttle body untuk buka udara sekian, bensin sekian. Nah, itu seperti itu. Nah, karena Almas ini sudah mengusung teknologi drive by wire, makanya udah nggak ada lagi tuh seling-selingan, udah nggak ada lagi kawat-kawat tali kawat gitu, nggak ada. Jadi dia menggunakan sensor, menggunakan kabel. Nah, signal kabel dari pedal sensor itu sebenarnya kalau kita analogikan seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kita dalam keadaan pedal itu kan kalau kita nggak injak 0%, kalau kita injak full gitu ya, pedal gas kita injak full itu kan 100%. Jadi kalau tidak diinjak 0%, kalau diinjak full 100%. Nah, signal itu dirubah gitu ya, berupa menjadi tegangan 0 sampai 5 volt. Nah, 0 sampai 5 volt itu yang dikirim ke ECU. Jadi ingat bahwa dari pedal sensor pedal tadi itu ngeluarin tegangan 0 sampai 5 volt. Nah, 0 sampai 5 volt itu diterima sama ECU. ECU baru olah untuk dikirim ke throttle body dan segala macamnya. Nah, misalkan kita coba tes nih, kita misalkan injak 50%. Nah, kalau kita injak 50% berarti kita tahu dong, oh kalau tadi 0% itu adalah 0 volt dan 100% itu adalah 5 volt gitu ya. Berarti kalau kita injak dalam keadaan setengah injakan pedal gas, artinya 50%, berarti signal tegangan yang dikirim ke ECU adalah 2,5 volt. Begitu teman-teman. Nah, 2,5 volt itu ada perintahnya di remap ECU itu. Kalau ECU itu menerima signal pedal sensor itu 2,5 volt, yang harus dibuka apa? Bukaan bensin sekian, semprotannya sekian, udara sekian, dan segala macamnya. Jadi itu sistem drive by wire seperti itu. Nah, sementara teman-teman di Almas ini banyak yang merasa bahwa mobil Almasnya sedikit kurang responsif, lambat lah mungkin gitu ya, kurang respon lah intinya. Nah, memang
Jujur kalau kenapa mungkin pabrikan buat seperti itu, salah satunya mungkin kalau dibuat respon sih bisa-bisa aja ya. Pabrikan pasti bisa. Mungkin terlepas dari kalau dibikin respon, mungkin jangan-jangan uji emisinya nggak masuk karena memang makin kesini mobil kan makin ketat ya, standarisasi Euro-nya ya gitu ya. Mungkin salah satunya itu. Kedua, karena memang juga karena CVT, bisa juga CVT karena transmisi Almas itu sudah menggunakan CVT, jadi ada kemungkinan besar dibikin ya sedikit tidak harus respon banget lah gitu ya, responnya agak lambat lah mungkin dibikin seperti itu ya. Nah, banyak nih akhirnya user Almas yang aduh gimana caranya pokoknya supaya lag pedal throttle lag-nya ini nggak begitu bikin ganggu lah gitu. Nah, salah satunya ya menggunakan TC ini. Jadi TC ini, throttle control atau TC ini tuh ada banyak varian sebenarnya. Tapi kebenaran yang saya mau bahas di sini sekarang adalah throttle control yang menggunakan Bluetooth. Nah, ini hanya ada di kita, hanya ada di DS Mart. Promosi sedikit ya. Jadi memang untuk Almas ini yang sistem Bluetooth hanya kita yang punya. Nah, kenapa Bluetooth ini? Karena Bluetooth ini memang special request kita ke prinsipal gitu ya. Biar dashboard itu clean, tidak ada tempel-tempelan display gitu, nggak ada kabel-kabel melintang di dashboard. Jadi kita request dan dibuatkan di sana dan akhirnya ya muncullah produk ini. Jadi ini adalah produk throttle control yang sudah menggunakan Bluetooth. Nah, fungsinya sendiri tadi ya, kalau TC tadi dia jadi gateway. Jadi bahwa tadi pedal sensor yang tadinya harusnya langsung ke ECU, nah ini di-cut dulu lewat sini. Jadi dia sebagai jembatan lah ya, sebagai gateway. Jadi pedal sensor lari dulu ke alat ini, ke TC ini baru sinyal ke ECU. Nanti alat ini akan mungkin ada sedikit remapping atau sedikit tuner atau di-tuning bagaimana untuk signal yang dikasih komen oleh driver dirubah ke ECU itu dibuat sedikit lebih responsif. Intinya gitu. Ada beberapa level-level lah di throttle control ini. Nah, berbeda dengan throttle control yang manual gitu ya, ada display, kita bisa pilih sport mode atau comfort mode di situ melalui display. Kalau ini hanya melalui smartphone aja. Jadi kita bisa melalui smartphone, lebih simple, lebih clean dashboardnya gitu. Walaupun pada prinsipnya sama, tapi berbeda. Memang speed up-nya untuk yang Bluetooth ini speed up-nya lebih besar. Dia hingga 70%, 75% bahkan. Kalau yang biasa itu hanya 30%, 35%. Walaupun teman-teman pakai yang biasa juga 35% sudah cukup gitu ya. Tapi ini agak lebih lagi gitu. Oke, bentuknya bisa dibilang seperti ini kardusnya ya. Nah, alatnya tuh seperti ini. Nah, simpel kan, hanya begini aja tuh. Ya, throttle control. Ada tulisan di situ ECU plus power plus booster. Wah, serem juga ya. Ada unitnya, alatnya seperti ini aja, simple gitu. Ada kabel TIS dan ada manual book. Nah, ini manual booknya caranya gimana nih, ada. Hanya itu aja, simple. Nah, saya mau coba tunjukin ke teman-teman bagaimana cara instalasinya. Intinya itu, hari ini kita mau coba bikin video bagaimana cara instalasi Bluetooth, terus bagaimana connect ke aplikasinya, yang aman seperti apa. Nanti kita kasih tahu teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita langsung ke mobil ya. Kita langsung ambil video di mobil biar teman-teman paham fungsinya, bagaimana cara instalasinya, apakah ada potong kabel, apakah ada sambung kabel. Nah, itu kita sama sekali nggak ada, dia hanya plug and play aja. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung ke mobil ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di mobil. Mobil sudah dimatikan ya. Mobil harus dalam keadaan mati ya untuk masang TC ini. Terus jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman yang mau pas masang itu mobilnya tadinya dalam keadaan nyala,
terus baru dimatikan. Diusahakan tunggu kurang lebih sekitar 1 menit sampai setelah dimatikan tunggu 1 menit sampai benar-benar seluruh kelistrikan mobil itu mati gitu. Biasanya sih ada terdengar bunyi relay lepas ya, jadi relay disconnect itu. Jadi tandanya intinya itu teman-teman, jangan baru mobil mati langsung kita bongkar-bongkar. Jadi jangan, kalau bisa nunggu 1 menit dari mobil mati baru kita bongkar. Oke, ini alatnya teman-teman ya. Nah, ini TC-nya udah saya buka. Kita pisahin dari kardusnya dulu ya. Oke, ini agak susah juga karena tempatnya sempit. Saya butuh lampu, saya sudah siapin lampu. Teman-teman juga mungkin bisa siapin lampu ya. Nah, kita coba tengok dulu ya. Kita tengok dulu. Nah, ini posisi pedal throttle itu ada di sini teman-teman nih. Coba. Nah, itu yang merah tuh. Ini teman-teman ya. Yang merah ini. Nah, ini kan pedal ya. Ini pedal gas nih. Nah, ini pedal gas. Nah, di pedal gas ini itu bagian atasnya. Nah, bagian atasnya. Nah, ini tahu. Nah, itu ya, teman-teman nih. Bagian atasnya itu yang warnanya merah itu. Ini teman-teman nih. Nah, ini kita buka soketnya. Nah, ini kita buka soketnya. Nah, kita coba dulu ya. Kita langsung praktekin aja deh. Oke, saya butuh naruh kamera dulu sebentar. Oke, sebentar ya. Saya naikin dulu. Ini, nah. Oke, kira-kira kelihatan nggak ya merah-merahnya ya? Sebentar ya, agak ke bawah mungkin ya, sebentar ya. Oke, kelihatan merah-merahnya. Nah, ini sekarang saya buka. Cara bukanya ya, teman-teman bisa lihat nih, jelas ya gambarnya ya. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas ya. Saya nggak kurang lihat soalnya. Oke, ini saya buka, tarik ke depan. Ini yang merah-merah ini tarik ke depan. Jangan ke atas tapi tariknya ke depan. Oke, nanti dia akan lepas sendiri. Setelah udah ditarik ke depan seperti ini, dia akan lepas sendiri. Nah, sudah lepas teman-teman. Nah, soket itu sudah lepas. Ya. Nah, karena sudah lepas, sekarang TC ini TC ini ya. TC ini kita pasang tuh di sana. Nah, ini kita buka dulu. Seperti kayak gini tuh tadi. Tadi kan aslinya gini ya. Tadi kan aslinya gini. Nah, ini kita buka kan seperti kayak tadi tuh. Nah, ini gini. Nah, yang ini gantinya. Jadi kita masukin ke pedal throttle tadi nih, yang bentuknya kan sama ya. Ini sama ini kan bentuknya sama tuh. Ini kita masukin ke sini, ke posisinya throttle ke soket yang tadi. Nah, begitu teman-teman. Udah masuk lagi. Sekarang nah, kan pasti ada sisa satu dari TC kita. Nah, ini masuknya ke tempat yang soket bawaan. Nah, ini soket bawaan kan. Kita masukin sini. Teman-teman, dia kalau terbalik dia nggak bakal masuk, jadi coba dibalik. Nah, ini udah selesai teman-teman. Tuh, hanya gini aja. Nah, simpel ya, hanya begitu aja. Jadi yang atas tadinya masuk ke sini kita bypass dulu, masuk ke sini, baru keluaran dari TC masuk lagi ke pedal throttle. Oke, simpel ya teman-teman ya, hanya begitu aja proses masangnya. Sekarang sudah kelar, kita coba nyalain mobilnya. Oke, bismillah, kita nyalain mobilnya ya. Pastikan di MID itu tidak ada check engine. Nah, kalau kendor, saya khawatir muncul check engine. Jadi kalau misalkan pemasangannya salah, pemasangannya kendor, itu biasanya akan muncul indikator check engine di MID, tapi ini nggak ada ya teman-teman ya. Nah, ini aman, ini nggak ada. Jadi instalasi berhasil. Nah, kita coba pedal gasnya. Pedal gasnya kita coba towel aja dikit. Respon nggak dia? Oke, RPM naik ya teman-teman ya. Nah, oke, RPM naik. Nah, sekarang bagaimana sih mengkoneksi ke Bluetooth-nya? Nah, sekarang saya butuh asisten nih untuk videoin, pegang kameranya. Oke, Om, tolong Om, videoin Om. Sebentar Om ya. Oke, panas teman-teman, AC-nya harus nyala dulu nih. Oke, kita nyalain ya, AC-nya sudah nyala. Oke, sip. Nah,
Kita buka aplikasinya, nanti teman-teman tuh bisa install aplikasinya, ya. Aplikasinya sih di buku panduannya tuh ada. Aplikasinya di buku panduannya tuh ada. Tapi kalau sampai nanti nggak bisa di-scan, teman-teman nggak tahu cara nge-scan barcode-nya gimana, nggak apa-apa, nanti bisa kontak kita, nanti kita akan kirim aplikasinya. Oke, nama aplikasinya itu sebentar teman-teman ya, saya siapkan dulu. Nama aplikasinya tuh Strong Booster ya. Nama aplikasinya tuh Strong Booster. Kita klik aja kalau sudah diinstal. Nah, nanti aplikasi seperti ini teman-teman. Ya, nanti aplikasinya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara mengkoneksinya? Pastikan bahwa Bluetooth teman-teman udah aktif nih, seperti ini. Ini Bluetoothnya sudah aktif ya. Oke, Bluetoothnya sudah diaktifkan. Nah, dia lambang kalau kita buka aplikasi, ini akan muncul akan muncul sebelah kanan atas di main screen ya, di screen utama ini lambang Bluetooth yang warna putih ya, lambang Bluetooth warna putih. Nah, lambang Bluetooth warna putih ini itu kita klik. Oke, kita klik. Nah, muncul di sini pilihan BLE SPP. Nah, artinya ini modul TC-nya BLE SPP. Kita pilih aja. Oke, nah dia sudah berubah jadi warna oranye teman-teman. Ya, sudah berubah jadi warna oranye. Nah, kalau sudah berubah warna oranye ini artinya bahwa TC ini sudah connect. Nah, siap kita operasikan lewat aplikasi. Nah, saya ambil contoh di TC Bluetooth ini ada function itu anti theft, anti maling ya. Anti theft itu kodenya SO, saya coba dulu ya buat memastikan bahwa aplikasi ini sudah bisa ngedrive TC-nya. Sekarang kan ini pedal gas kita bisa atur. Pedal gas bisa kita gas, maksudnya kita respon ya. Nah, ini respon. Sebentar teman-teman, saya ambil videonya, ini pegang ini aja. Nah, saya coba liatin. Nah, ini saya injek gas ya. 1 2 3 saya injek gas, pedal gas respon. Oke ya, pedal gas respon. Nah, sekarang ini gimbalnya miring. Sekarang oke. Nah, sekarang saya mau coba aplikasinya ke mode anti maling. Ya, ini saya coba ke mode anti maling ya teman-teman ya. Nah, mode anti maling itu adalah SO. Saya pilih SO ini. Oke, sudah saya pilih. Nah, sekarang saya pilih oke. Saya tekan oke. Jadi setiap milih-milih itu harus diikuti tombol oke. Oke, saya pilih oke. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi sudah anti malingnya ini sudah berfungsi. Nah, sekarang kita coba. Nih saya injak pedal gas sekarang. Oke, saya injak pedal gas, lihat ya. Ininya RPM ya. Nah, dia tidak mau nih. Ini gas sudah saya pencet, pedal gas ya. Nah, kaki saya ini gelap ya teman-teman ya. Nah, ini gelap nih, nggak kelihatan ah. Dah. Intinya nih pedal gas tidak respon tuh. Ini sudah gas sudah saya injak tapi pedal gas tidak respon. Oke, berarti fungsi anti malingnya itu jalan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba kasih tahu ya setting apa aja sih yang ada di dalam aplikasi Bluetooth ini ya, aplikasi TC ini ya. Jadi pertama ada off ya, di sini ada off. Off di sini itu artinya tidak menggunakan TC. Jadi kalau off di situ artinya tidak menggunakan TC. Nah, sementara di samping ini ada CE ini artinya ekonomik ya, artinya ekonomik. Jadi kalau kita mau irit-iritan ya kita bisa gunakan coba mode CE ini. Nah, samping CE ini ada SR ini artinya comfort. Nah, comfort ini adalah mode speed up tapi sudah naik ke mode speed up tapi masih levelnya comfort. Nah, SC ini adalah sport dan SE ini adalah racing. Jadi off, economic, SR ini comfort, ini sport, ini racing teman-teman. Tetapi di mode speed up ini baik comfort, sport atau racing itu masih ada level nih teman-teman di atas nih. Jadi misalkan saya pilih comfort tapi levelnya level 3. Nah, kita tinggal pilih nih, kita geser-geser aja jarumnya nih 3 atau 5 atau 6. Nah, sensasinya seperti apa teman-teman cobain. Disesuaikan dengan
dengan feel atau style driving kita. Driving style kita seperti apa, sukanya kita sesuaikan aja. Misalkan teman-teman sudah coba di mode comfort, levelnya level 9 nih. Wah, tapi kok saya masih kurang responsif nih, saya pengen lagi lebih. Ya, teman-teman udah nggak cocok main di sini, berarti mainnya di sport mungkin. Masuk ke mode sport. Nah, coba mode sport tapi levelnya mungkin level 0 dulu atau level 1 dulu. Nanti coba lagi, naik lagi pelan-pelan sampai teman-teman dapat sesuai dengan feel teman-teman enaknya di mana. Banyak sih teman-teman Almas itu nanya, enaknya di setting apa ya buat Almas gitu ya. Ya saya bilang beda-beda tergantung kondisi mobil. Kalau mobil saya misalnya atau mobil si A sudah menggunakan Pertamax turbo, wah racunnya ada lagi pakai ini pakai itu, mungkin akan berbeda dengan mobil yang original. Jadi makanya disesuaikan saja dengan kondisi mobil kita gitu ya, sama driving style kita. Intinya sih begitu teman-teman. Oke. Nah, di sini ada SO tadi anti maling. Nah, di sini ada SP. SP ini nggak usah dicoba teman-teman karena ini akan nge-lock RPM. Ini fungsinya untuk dyno test. Dan AI ini ada artificial intelligence. Ini akan bisa ngikutin keseharian habit kebiasaan driving kita, bagaimana style kita, dia akan bisa. Tapi sih saya nggak begitu merasakan banyak manfaatnya. Tapi yang jelas dari mode speed up-nya aja, comfort, sport atau racing ini tinggal sesuaikan sama levelnya. Mungkin itu aja teman-teman. Oh iya, satu lagi, TC ini kalau sudah kita pilih, misalkan contoh sekarang level sport, levelnya 1, mode sport level 1. Setelah itu kita akan pencet OK, baru dia akan masuk ke TC. Dan kalau mobil ini kita matikan dan dinyalakan lagi mau 1 minggu lagi, mau kapanpun, dia tetap di mode itu, dia tidak akan reset. Jadi mode itu dia tidak akan berubah. Jadi tetap di situ, dia tidak akan berubah teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, wah berarti akan reset terus ya. Setiap dia akan reset terus ya. Jadi nggak bakalan teman-teman. Jadi intinya begitu. Teman-teman bisa coba di jalan, bagaimana feel-nya, rasakan feel-nya, enaknya di mode apa, di set di level berapa, nanti teman setting sendiri. Oke, mungkin gitu aja dari saya teman-teman. Bagi yang sudah beli, bagi yang sudah punya, silakan dicoba, silakan dipasang. Sekian videonya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.